Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa materi yang dimana di situ kita khususkan untuk membahas yaitu sumber daya alam. Nah, sebelum kita membahas lebih panjang, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Sudah selesai. Oke, baik, kita lanjutkan pada slide selanjutnya, di mana di situ kita akan membahas yang namanya sumber daya alam. Nah, kita mulai dari sini. Ya, ini adalah klasifikasi sumber daya alam, di mana di situ kalau kita membahasnya di sini, yang namanya sumber daya alam adalah semua kekayaan yang ada di alam yang telah dimanfaatkan oleh manusia. Berbicara tentang yang namanya klasifikasi sumber daya alam, yakni adalah semua potensi alam, baik benda mati ataupun makhluk hidup yang bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya, disebut sumber daya alam. Nah, sumber daya alam dapat diklasifikasikan beberapa sifat, jenis, sama potensinya. Ingat, di sini kita tekankan sifat, jenis, sama potensinya. Kembali lagi di awal, seperti yang saya katakan tadi, yaitu adalah sumber daya alam adalah semua kekayaan alam, baik benda mati ataupun hidup yang sudah dimanfaatkan oleh yang namanya manusia. Nah, di sini yang pertama adalah sumber daya alam berdasarkan sifat kelestarian. Habis itu sumber daya alam dengan berdasarkan sifat jenisnya. Sumber daya alam berdasarkan potensinya. Nah, ketika di sini dibagi satu persatu, sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya sumber daya alam yang dapat diperbarui, sama sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Atau bisa dikatakan di mana di situ yang dapat diperbarui ada seperti contohnya makhluk hidup, pohon semisal. Nah, kalau yang namanya pohon itu saat ini ditebang, habis itu ditanam kembali, itu yang dapat diperbarui. Nah, sedangkan kalau yang tidak dapat diperbarui, semisal seperti batu bara, ini bukan tidak dapat diperbarui. Batu bara itu dapat diperbarui, hanya saja membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, bisa diklasifikasikan dengan yang namanya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oke, baik, kita lanjutkan pada materi selanjutnya, di mana di situ adalah sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Ya, ini adalah sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, ada non hayati sama yang hayati, atau bisa dikatakan abiotik sama biotik. Nah, non hayati itu kenapa yang dimaksudkan dengan sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam yang tidak bernyawa, semisal tanah, pasir, batu, itu adalah sumber daya alam yang non hayati. Sedangkan kalau yang sumber daya alam hayati itu adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, bisa dikatakan itu yang bernyawa, semisal ada pohon, habis itu sayur, hewan, dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti bahwasanya seperti manusia itu bisa disebut dengan yang namanya sumber daya alam hayati. Sudah berbeda konteksnya. Nah, di sini kalau kita lihat dari pembedaannya sudah sangat berbeda sekali. Dilihat coba gambarnya di situ, yang sumber daya alam abiotik atau non hayati, di mana di situ kita contohkan dengan yang namanya ada tanah. Ya kan, tanah itu sebagai apa? Semisal tanah sebagai bahan bangunan. Habis itu kalau seandainya yang hayati, kok kenapa di situ kita contohkan sebagai ada kera? Karena pemanfaatan sumber daya alam itu tidak selalu untuk dikonsumsi, tapi semisal untuk yang namanya kegiatan pariwisata seperti kebun binatang, ya kan? Dimana di situ itu juga bisa dikatakan dengan yang namanya sumber daya alam. Materi selanjutnya, di mana di situ adalah sumber daya alam berdasarkan potensinya. Nah, di sini kita akan membahas sesuai dengan potensinya masing-masing. Di sini saya bagi menjadi 3, di mana situ yang pertama adalah sumber daya ruang. Nah, simpelnya seperti ini. Sumber daya ruang itu adalah semisal kita mempunyai lahan seluas 1 hektar. Lahan tersebut itu kita manfaatkan untuk kegiatan pertanian. Nah, itu bisa dikatakan dengan yang namanya sumber daya ruang.
ya kan? Sumber daya ruangnya itu mana? Yang lahan 1 hektar itu tadi yang sudah kita manfaatkan untuk kegiatan yang namanya pertanian, di mana pertanian tersebut itu akan menghasilkan yang namanya suatu produk itu yang dimanfaatkan oleh yang namanya manusia. Selanjutnya di mana di situ adalah sumber daya alam energi. Nah, energi yang dimaksudkan di mana di situ adalah ketika kita memakai yang namanya sumber daya alam tersebut itu mampu menghasilkan yang namanya energi. Nah, di sini saya contohkan di mana di situ adalah tambang minyak yang ada di tengah laut. Minyak itu kok bisa menghasilkan energi yang seperti apa? Semisal yang saat ini setiap hari kita pakai yang namanya BBM seperti Pertalite, Premium, habis itu Pertamax dan sebagainya. Dimana di situ ketika kita pakai, ya kan, di kendaraan kita bisa untuk dihidupkan dan bisa kita manfaatkan untuk memperingan pekerjaan kita. Contoh yang lain, semisal batu bara, dimana di situ batu bara kita manfaatkan untuk pembangkit listrik. Nah, selanjutnya di mana di situ ada yang namanya sumber daya alam materi. Sumber daya alam materi yang seperti apa? Seperti ruang, energi itu juga bukan berarti tidak menghasilkan materi, tapi yang dimaksudkan di sini sumber daya alam materi, contohnya tambang emas. Nah, tambang emas itu yang seperti apa? Ya kan? Ada beberapa mineral yang kita ambil yang disebut dengan yang namanya emas. Emas itu kita olah, ya kan? Habis itu seperti untuk dijadikan cincin, dijadikan gelang, kalung dan sebagainya, di mana di situ ketika kita olah lagi, ya kan, bisa kita jual dan hasilnya mendapatkan materi itu tadi. Bukan berarti yang namanya energi sama ruang itu tidak mendapatkan materi, tapi di mana di situ materi di sini yang saya maksudkan lebih spesifikasi lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jika memang ada yang kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.